Tapi saya percaya kita udah masuk industri 4.0. Industri 4.0 adalah bukan siapa yang pinter, ya, tapi siapa yang bisa mengerti big data, siapa yang bisa mengerti artificial intelligence. Tadi kita udah dapat informasi tentang blockchain, ya. Saya kira itu adalah menjadi tren ke depan. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Oke, pagi hari ini kebetulan saya diundang oleh JCI, Junior Chamber International East Java. Kebetulan saya menghadiri acara company visitnya. Dan pagi hari ini kita akan bertemu dengan rencananya bertemu dengan Bapak Arman Hartono, yaitu pemilik BCA atau Direktur Utama BCA. Nah, pagi hari ini kita rencana akan mampir dulu ke kantornya, yaitu di Menara BCA di Sudirman, Jakarta. Dan nanti kita akan melihat bagaimana BCA lebih dekat. Selama ini bagi Anda yang pemakai atau nasabah Bank BCA kan Anda cuma taunya pakai ATM, antri di banknya. Tapi kita akan lihat bagaimana processingnya, bagaimana BCA itu melayani nasabahnya, bagaimana sebuah perbankan swasta nomor 1 di tanah air dan perusahaan konglomerasi nomor 1 di tanah air ini melakukan servis pada nasabahnya. Kita bisa belajar banyak di sini bagaimana mereka bisa menjadi salah satu korporasi terbesar di Indonesia. Success before 30, everybody come and follow me. Success before 30, success before 30, success before 30, everybody can be like me. Success before 30, success before 30, success before 30, everybody come and follow me. Halo. Hai. Halo. Apa kabar? JCI East Java luar biasa. Nah, itu aja. Kalau di channel kami salam hebat luar biasa. Jadi mirip-mirip. Saya senang berkenalan sama bos-bos muda ini, luar biasa. Inilah bangsa kita bisa maju kalau banyak pengusaha-pengusaha muda yang hebat seperti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang benar-benar luar biasa. Saya kebetulan beberapa hari yang lalu udah kali kedua ketemu sama Pak Joni. Kebetulan saya diminta untuk menjadi advisor di JCI. Yang saya tahu zaman dahulu pengusaha itu yang sukses itu ilmunya disimpan sendiri. Kalau dibagikan akan menciptakan persaingan. Nah, itulah yang kita diajarkan oleh orang tua kita seperti itu. Tapi saya percaya kita udah masuk industri 4.0. Industri 4.0 adalah bukan siapa yang pinter, ya, tapi siapa yang bisa mengerti big data, siapa yang bisa mengerti artificial intelligence. Tadi kita udah dapat informasi tentang blockchain, ya. Saya kira itu adalah menjadi tren ke depan. Jadi nanti mungkin di era kepemimpinannya Pak Joni, saya bersedia membantu beliau. Ini bos saya pelayannya beliau, ya. Jadi saya bersedia melayani beliau untuk memperbaiki bagaimana sosial medianya, bagaimana pengembangan bisnisnya atau visi dari JCI termasuk publikasinya. Dan acara hari ini saya liput, jadi wajah Bapak Ibu sekalian nanti akan ditonton 2.200.000 orang. Saya Jayadi, Pak. Baik. Saya ini toko grosir sandal. Customer saya ini spesifik, hanya orang-orang yang jualan sandal. Sekarang ini memang kita sudah masuk online, ya, tapi masih melayani secara WA, Pak, ya. Lumayan, Pak. Ya. Kita juga nge-ads di Instagram, Facebook. Ya. Itu banyak yang pembeli yang baru-baru yang kita nggak kenal. Ya. Itu mulai transaksi. Ya. Nah, saya mau tanya, ini ke depan ini kan kita harus semakin masif. Betul. Selain strateginya bagaimana? Ya. Mungkin bisa tolong juga dikasih masukan infrastruktur yang harus saya siapkan itu seperti apa, Pak? Oke, baik. Ya, itu, Pak. Pertanyaan bagus sekali. Makasih. Saya jawab. Oke, saya mau beritahu satu hal, itu juga saya alami karena saya juga pengusaha yang boleh dikatakan usianya udah 21 tahun karena kemarin perusahaan kita baru berulang tahun ke-21. Mengapa saya mau terjun ke dunia YouTube? Oke, saya cerita sedikit. Ini juga akan menjawab pertanyaannya Pak Jayadi. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa bisnis itu saya kira semua punya rumusan masing-masing, semua punya kungfu masing-masing, ya. Tetapi kita nggak bisa pungkiri kalau bisnis kita mau sustain atau bisnis kita mau bertahan di era industri 4.0 ini, mau nggak mau kita harus adaptasi dengan perkembangan zaman sekarang. Kita ambil satu contoh, customer kita itu usianya berapa?
Kalau saya tanya seperti itu, Bapak punya range usia nggak? Customer usianya berapa? Sekitar 25 sampai 60. Nah, Bapak jawabannya pun gerambiang bahasanya. Ya, Kalau saya tanya jenis kelaminnya pria atau wanita? mix. Mix. Ya, Berapa persen dan berapa persen? nggak tahu. Nah, itulah sebab kalau ditanya pengusaha lama, itu selalu jawabannya nggak jelas. Nah, padahal kita sudah tahu bahwa sekarang kita itu di era big data. Kalau di big data, Pak, kita udah langsung sangat jelas. Kita bisa tahu bahwa usia kita itu berapa, customer kita jenisnya apa, kemudian usianya berapa, tinggal di kota mana, kemudian kesukaannya apa, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, dan purchasing powernya berapa. Itu bisa semuanya dinilai, Pak. Jadi KPI-nya itu sangat jelas di sosial media. Ini yang tidak disadari oleh banyak pengusaha yang di eranya orang tua kita. Dan begitu mungkin kita masuk di era kita, ini terjadi keterlambatan informasi. Padahal informasi ini hampir setiap bulan itu perubahannya sangat cepat. Nah, kalau misalkan Bapak hari ini jujur, kalau Bapak dulu ngiklan usahanya di mana, Pak? Kalau dulu nggak ngiklan ya, Pak? Nggak. Cuman berharap trafficnya orang-orang PGS itu, Pak? Di- Atau langganan lama atau gimana? Ya, mereka datang. Nah, oke. Padahal kalau bisnis, Pak, kita nggak bisa pungkiri bahwa salah satu strategi dari marketing itu adalah iklan. Dan kalau zaman dulu kita tahu iklan itu mungkin bisa di koran, ya, atau bisa di baliho pinggir jalan. Nah, kita tahu sendiri iklan itu adalah salah satu budget yang cukup besar, ya. Tetapi karena era industri 4.0, kita tahu semua disrupsi itu terjadi. Nah, karena disrupsi ini terjadi sehingga iklan itu beralih, Pak. Nah, makanya beberapa tahun belakangan ada istilah selebgram, ada istilah influencer, ada istilah YouTuber, ya. Yang pertama, Bapak harus siap-siap platform sosial medianya udah siap, Pak, di toko Bapak. Minimal Instagram, Facebook itu sudah ada. Ada ya. Website sudah ada. Sedang proses bikin. Website sedang proses bikin. Ya. Harus segera dibuat, Pak. Oke. Karena website itu adalah gawang terakhir. Website itu toko, Pak. Kalau sosial media itu mbak-mbaknya yang mari gitu ya. Kalau di Mangga 2 itu mari. Itu sosial media itu seperti itu, narik pelanggan. Nah, supaya lebih masif, maka Bapak harus sosial medianya itu pakai advertising. Yang selama ini pakai Facebook Ads atau Instagram Ads kan gitu. Ya, itu yang kita tahu ilmunya. Nah, jadi ilmu pertama adalah tetap bayar iklan, Pak. Tapi iklannya di sosial media. Nah, yang kedua, ini yang harus harus cepat diadaptasi sama pengusaha muda zaman sekarang adalah ini yang tidak terpikir oleh banyak orang, yaitu yang namanya membuat konten. Konten itu adalah, yang saya lakukan di channel saya adalah konten, Pak. Berbagi ilmu, berbagi edukasi. Orang kalau dikasih ilmu gratis suka nggak, Pak? Bapak pun suka kan? Nah, Bapak otomatis nonton kan? Ketika Bapak nonton, Bapak otomatis share nggak kepada teman-teman? Atau ke adik, ke anak, ke saudara. Ini loh bagus, kamu tonton. Bapak secara nggak langsung jadi dalam tanda kutip buzzer gratisnya saya. Kalau Bapak melihat konten itu menarik. Betul ya, Pak? Nah, konten ini, Pak, sering dipakai sama siapa, Pak? Bukan cuma sama usaha, tapi konten ini juga dipakai sama terutama kalau di Indonesia pakai dalam kampanye politik. Jadi kampanye politik itu juga ada buzzernya. Jadi ada orang yang bikin panas, memberikan serangan pada lawan politiknya, Bapak akan share. Nah, itu namanya konten, Pak. Nah, konten itu ilmu, edukasi. Jadi kalau Bapak jualannya sandal, ya Bapak harus berbagi. Sejarahnya sandal itu gimana? Kenapa sandal itu terjadi? Apa kelebihan sandal Bapak? Sandal karet itu gimana? Sandal ini gimana? Ya, seperti itu, Pak. Nah, konten itu kalau menarik, Instagram Bapak atau Facebook Bapak akan naik secara organik atau naik secara sendirinya. Kalau semua itu naik secara organik, Pak, brand Bapak akan dikenal karena kontennya. Nah, ketika brand Bapak dikenalkan kontennya, Bapak akan mendapatkan pelanggan baru atau nggak mustahil dapat reseller baru yang akan kulak bareng sama Bapak.